Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai 10 jenis-jenis sistem informasi. Sebelum melanjutkan penjelasan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Fakrullah Rizky Williansyah dari Prodi Sistem Informasi dari Universitas Santo Agustinus Hippo. Baik, untuk yang pertama di jenis-jenis sistem informasi, yang pertama itu ada Transaction Processing System atau disingkat TPS. TPS adalah sistem informasi canggih yang memungkinkan perusahaan mengelola transaksi secara real time. TPS dapat menangani pemrosesan batch atau pemrosesan waktu nyata, menawarkan keandalan, efisiensi, dan pemrosesan transaksi yang akurat. Dan dimanapun terdapat manfaat daripada TPS ini meliputi peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi, dan dapat menghemat biaya dan skalabilitas. Dan Transaction Processing System atau TPS ini juga memiliki kekurangan atau kelemahannya tersendiri. Di antara lainnya meliputi kerentanan terhadap kegagalan sistem, skalabilitas terbatas, kemudian kerentanan keamanan, serta tantangan biaya dan pemeliharaannya yang cukup besar. Adapun contoh-contoh daripada Transaction Processing System ini atau TPS seperti ATM perbankan, bursa saham, dan sistem reservasi pesawat. Dan untuk yang kedua, di jenis-jenis sistem informasi yaitu ada MIS atau Management Information System. MIS atau Management Information System adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang dimana MIS atau Management Information System ini digunakan pada organisasi serta dapat membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih efektif dan efisien terhadap organisasi yang sangat baik. Adapun komponen utama dari Management Information System atau MIS ini adalah hardware, software, data, people atau orang-orang, prosedurnya. Kemudian MIS ini atau Management Information System juga terdapat fungsi, yaitu diantara lain pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran dan lebih akurat. Dan yang ketiga, dalam jenis-jenis sistem informasi ada juga yang namanya Decision Support System atau DSS. DSS atau sistem pendukung ini adalah sebuah sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan dan analisis yang akurat. DSS atau Decision Support System biasa digunakan di industri besar seperti perusahaan pemerintahan dan kesehatan. Adapun komponen utama Decision Support System adalah database, model interface, knowledge base, serta fungsi dari DSS ini adalah menganalisis data, simulasi, optimasi, serta rekomendasi. Yang keempat ada Enterprise Research Training atau ERP. ERP ini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan
semua fungsi bisnis dalam sebuah organisasi, keuangan, sumber daya, manusia, logistik, dan produksi. Adapun terdapat komponen utama di dalam ERP atau sistem sumber daya perusahaan ini, yaitu yang pertama modul keuangan, modul SDM atau sumber daya manusianya, dan modul logistik dan produksi. Adapun fungsi dari ERP ini adalah integrasi data, otomasi proses pengambilan keputusan, serta kontrol dan monitoring sebuah perusahaan. Yang kelima, ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini adalah manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini strategi bisnis yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan serta dapat meningkatkan penjualan dengan melakukan pendekatan kepada pelanggan. Komponen utamanya yaitu database pelanggan, modul penjualan, pemasaran, layanan pelanggan. Adapun fungsi dari Customer Relationship Management ini adalah analisis data pelanggan, otomasi proses, pengambilan keputusan, personalisasi. CRM ini juga atau Customer Relationship Management terdapat kelebihannya, di antara lain pelanggan puas, loyalitas pelanggan lebih baik, serta meningkatkan penjualan. Yang keenam ada Supply Chain Management atau SCM. SCM ini adalah manajemen rantai pasokan, sebuah strategi bisnis yang berfokus pada pengelolaan rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengiriman produk atau jasa. Terdapat komponen utamanya yaitu pemasok, produksi, logistik, serta distribusi. Adapun fungsinya yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, logistik, serta distribusi. Supply chain management juga terdapat kelebihan, yaitu pengiriman lebih cepat, kualitas lebih baik, yang ketujuh ada Executive Information Executive. Executive Information Executive ini adalah sebuah sistem yang menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada eksekutif dan manajemen untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Komponen utamanya yaitu data warehouse, business intelligence, reporting, dashboard. Adapun fungsi dari Executive Information Executive ini adalah menganalisis data, pengambilan keputusan, monitoring, dan perencanaan. Adapun kelebihannya yaitu dapat mengambil keputusan yang lebih baik, efisiensi yang lebih baik, serta kinerja yang lebih baik. Yang kedelapan ada Knowledge Management System atau KMS. KMS adalah sebuah alat berbasis digital yang digunakan untuk membantu pengelolaan dokumen yang berisi pengetahuan mengenai informasi umum sebuah organisasi atau perusahaan. Umumnya tiap perusahaan memiliki KMS atau Knowledge Management System. Untuk salah satu penggunaannya yaitu untuk menjaga informasi internal perusahaan atau menjaga informasi perusahaan itu dari dalam. Adapun tujuan dari Knowledge Management System ialah memberikan pemahaman menyeluruh kepada pihak-pihak yang berada dalam perusahaan atau organisasi mengenai pengetahuan operasional bisnis. Adapun 3 komponen KMS ini adalah people. Terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sistem dan berkomitmen dalam keseluruhan proses yang membutuhkan knowledge untuk organisasi. Yang kedua ialah proses, memastikan bahwa penerapan dari manajemen pengetahuan berjalan sesuai alur dengan menyeimbangkan antara prinsip, praktik, strategi, dan proses. Yang ketiga ada teknologi, merupakan media atau KMS di mana untuk mengurusnya dibutuhkan seseorang yang kompeten dalam mengurusnya.
Fungsi daripada KMS ini yaitu dapat mengefisiensi biaya dan waktu, menambah aset pengetahuan, perusahaan lebih mudah beradaptasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Beberapa contoh aplikasi dari Knowledge Management System ini adalah Canva, Microsoft, dan lain-lain. Yang ke-9 ada Geographic Information System atau GIS. Sistem informasi geografis adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Pengertian lain daripada mengenai GIS ini adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi bumi. Kemampuan ini yang membedakan GIS dari alat sistem informasi lainnya yang dapat membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan publik maupun swasta. Komponen pada GIS yaitu hardware, software, data, rakyat, dan metode. Yang terakhir, yang ke-10 ialah ada Office Automation System atau OAS. OAS adalah sebuah sistem kerja para kantor yang diotomatisasi dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Pemahaman akan OAS ini sangat penting dan juga sangat berguna bagi operasional perusahaan itu sendiri dalam rangka pengembangan bisnis. Pengertian OAS sendiri adalah sebuah penggunaan elektronik untuk melakukan pekerjaan kantor secara otomatis. Fungsi OAS yang utama adalah untuk membantu mendukung pekerjaan-perusahaan yang memiliki cakupan kerja yang luas. Manfaat dari penggunaan OAS ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Pekerjaan jadi lebih baik, membantu proses administrasi, serta meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Itu saja 10 jenis sistem informasi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri, terima kasih.